Shalom, shalom Bapak Ibu. Shalom. Siapa yang bawa sukacita di tempat ini pada saat beribadah di hadapan Tuhan? Ada yang mau bersukacita di hadapan Tuhan? Apapun beban Bapak Ibu, suka maupun duka, percayalah saat hidup kita penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Percaya bahwa sukacita penuh itu benar-benar akan ada dalam hidup kita. Amin. Ucapan syukur itu akan senantiasa ada dalam hidup kita. Saat dalam kondisi berkekurangan maupun berkelimpahan, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama-sama Kau membawa hidup kami, hati kami Tuhan. Beribadah bersama dengan Engkau Tuhan. Membawa sukacita dalam hati kami. Dan kami rindu Tuhan. Kiranya berlimpah kasih setiamu dalam hidup kami di tempat ini Tuhan. Dan setiap problem masalah kami selesai di tempat ini. Karena Engkau berkuasa atas kami. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. dengan segenap hati katakan, Dalam segala keadaan, Yesus. waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu mungkin yang hadir saat ini sama dengan saya. Mungkin Bapak Ibu membawa beban dalam hidup Bapak Ibu semuanya dengan berbagai problem yang Bapak Ibu hadapi di setiap harinya. Tapi kita percaya saat kita tetap bawa campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun beban ini tidak mudah secara manusia untuk kita hadapi dan rasanya sudah mentok, kita sudah tidak mampu lagi. Percayalah bahwa saat kita benar-benar merasa mentok dan sudah kepepet, disitulah kuasa Tuhan pasti bekerja dalam hidup kita. Amin. Saya coba berdiri, kita mau kasih Tuhan lebih dari hidup kita. Kita mau fokus sama Tuhan lebih dari masalah kita. Karena kita percaya saat kita fokus dengan masalah itu, semakin berat kita akan membawa masalah itu. Tapi saat kita fokus sama Tuhan dan berikan tetap sukacita di dalam Tuhan,
disinilah kuasa Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, hanya Engkau pengharapan kami. harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau biarkan hanya nama-Mu saja yang menjadi pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Di saat kami merasa kami tidak berdaya Tuhan, di saat kami merasa lemah Tuhan, biarkan kuasa-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan, dan memberi kekuatan Tuhan bagi kami. Katakan sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus, nyanyikan dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. harapanku Yesus, takkan hilang, hanya Engkau Yesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali Yesus Tuhan, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya sekarang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab pengharapan itu hanya ada di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab kekuatan itu hanya ada di dalam nama-Mu Tuhan. Tiada yang lain yang bisa kami andalkan selain Engkau Tuhan. Beri keberanian bagi kami Tuhan, untuk kami terus bersyukur Tuhan. Berikan keberanian bagi kami Bapa, untuk kami tetap nyatakan bahwa kuasa-Mu lebih besar.
shikiara ramayase. Saat kami merasa Tuhan, apa yang terjadi atas dunia ini, terkadang kami merasa aneh Tuhan. Namun saat ini Bapa, kami mau yakinkan, kami percaya bahwa semua atas kendali dan rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami tetap tenang Tuhan, hadapi segala sesuatunya. Karena kami percaya Bapa, saat kami percaya bahwa Engkau adalah Yesus Kristus dan penyelamat kami, hidup kami pasti terselamatkan. Jaminan keselamatan pasti ada bagi kami Tuhan. Kiralamaya shikararamu. Satu hal kami mau belajar mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Saat kami kadang masih mencintai apa yang ada di depan kami Bapa, segera buka mata hati pikiran kami untuk kami cinta Engkau lebih dari apapun Tuhan. Kiralamaya shikararamu. Nyatakan begitu. Ku cinta Yesus, aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Seberapa banyak dirimu yang belum benar-benar memberikan hatimu, katakan. Ku cinta Yesus,
Kami mau nyatakan Bapa bahwa kami mencintai Engkau Tuhan lebih dari apapun Bapa. Ampuni kami yang mungkin selama ini hanya melalui setiap perkataan kami mencintai Engkau. Namun saat ini juga Tuhan, kami berikan hati kami untuk kami mencintai Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kau bersuka cita karenamu Tuhan. Dan kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar Bapa. Biarkan sukacita itu lebih dan lebih lagi penuh atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang merasa diberkati, kita mau katakan bersama amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Meskipun berbagai rintangan ada dalam hidup kami, hidup kita tidak perlu takut sebab Yesus senantiasa ada bersama dan kita. Amin. Haleluya. Katakan bagi Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang semakin lebih lagi katakan bagi dirimu. Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Lebih mantap katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Kami berserah untuk duduk kembali. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar Tuhan. Meskipun musuh ada di depan kami Bapa. Dan terkadang secara manusia kami tidak mengetahui itu Bapa. Namun kami tetap percaya saat kami tidak bisa melihat secara manusia, kami percaya bahwa Roh-Mu senantiasa memperhatikan kami. Roh-Mu senantiasa menjaga setiap kami Tuhan. Sehingga tidak sehelai rambut pun kami akan jatuh tanpa seizin-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, saat kami dihadapkan kepada satu problem dalam hidup kami, satu pencobaan dalam hidup kami, disitulah saat-saat Tuhan membawa kami semakin hari boleh semakin dipertajam melalui setiap perkara kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Beri kami hati Tuhan
untuk kami tunduk taat, dengarkan apa yang menjadi suara-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami hidup hanya karena kami percaya Engkau senantiasa ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Saya ajak semua bangkit berdiri, nyatakan bagi Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan mantapkan katakan bersama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu, saya boleh bercerita. Untuk saat-saat ini, beberapa saat sebelumnya ada seseorang yang mengatakan kepada saya, sekalipun secara manusia saya tidak bisa melihat itu, tetapi ada seseorang yang mengatakan bahwa penyertaan Tuhan begitu terlihat sempurna ada di rumah saya. Tetapi ada sesuatu yang iblis tidak mau tinggal diam, berusaha untuk melempar sesuatu ke rumah saya. Saya tidak akan fokus dengan apa yang dilempar sama dia. Dan saya percaya bahwa setiap perkataan Tuhan itu selalu iya dan amin. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup saya dan keluarga saya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, kami percaya, kita percaya bahwa saat kita ada di dunia ini memang lawan kita bukan manusia, tetapi lawan kita adalah penguasa di udara. Jadi kita akan tetap ambil roh Tuhan untuk penuh atas hidup kita. Dan kita semakin percaya bahwa roh Tuhan itu ada dan penuh atas hidup kita. Tidak akan pernah terjadi apa-apa atas hidup kita, amin. Hidup kita aman dalam naungan Tuhan, amin.
Terkadang secara manusia memang kita tidak bisa untuk melawannya secara manusia. Dan saat kita meletakkan semuanya di bawah kaki Tuhan, ada satu keyakinan yang besar saat itu bahwa Tuhan menjamah rumah saya dan Tuhan mengurapi rumah saya dan Tuhan menjawab semua keluarga saya dan Tuhan memberkati rumah saya. Dan saya bersyukur saat ada berita seperti itu. Saya heran Tuhan bekerja mengubah otak saya untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Kita percaya bukan hanya saya, namun Bapak Ibu juga percaya bahwa apapun yang ada di dalam diri Bapak Ibu saat ini, berbagai rintangan apapun yang mungkin secara manusia tidak nalar terjadi, namun kita percaya bahwa apapun yang terjadi penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam hidup kita. Amin. Kita mau bersungguh-sungguh, bukan hanya membawa setiap pujian ini melalui mulut kita, namun bawa pikiran dan hati kita untuk semakin percaya melalui setiap pujian ini. Iman kita boleh semakin bertumbuh, iman kita boleh semakin dibentuk. Untuk iman percaya itu penuh, kasih karunia Tuhan itu penuh atas hidup kita. Kita mau katakan bersama, aku punya Tuhan yang besar. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar Tuhan. Engkau yang sudah berjanji memberikan penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Amin Yesus. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang Kiara rapa yang sikara lama yang kemenangan dari-Mu. lebih lagi katakan, Engkau terbesar. Kiara rapa papa yang sikara la 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 la. Kiara la 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 yang sikara rapa papa yang sikara lama yang Percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita naikkan pujian dengan iman ya, dengan iman. Wanita saja katakan, aku Punya Tuhan yang besar, berkati Tuhan. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kata-kata pujian itu masukkan dalam hati. Dan pakailah iman. Iman bekerja. Kalau iman kita berarti melakukan bagian Tuhan. Kita mungkin dihadapkan dengan masalah persoalan yang begitu rumit dalam hidup. Salah satu kunci untuk melihat mujizat adalah bersyukur kepada Tuhan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Aku punya Tuhan bersyukur yang kepada Tuhan. besar, Bersyukur kepada Tuhan. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima
engkau duduk, ketika engkau dengar firman Tuhan, ketika engkau pulang menaiki kendaraan saudara, ketika sampai di depan rumah, buka pintu, dan kemudian engkau memutuskan untuk istirahat, apakah engkau tetap percaya bahwa engkau punya Tuhan yang besar, yang melindungi engkau ketika engkau tidur, engkau istirahat dengan anak-anak, yang mengcover rumahmu dari segala kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa iblis. Hari demi hari berganti, minggu, bulan, sampai akhirnya tahun berganti tahun. Apakah engkau tetap percaya bahwa ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi engkau? Mari yang percaya ada kekuatan Tuhan dari engkau, angkat tangan, angkat tangan. Aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Mu. ku terima segala kemenangan, kemenangan darimu. Aku terima. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepi imanku, sepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima segala kemenangan dari-Mu. Mari kita mengucap syukur. Kemenangan Tuhan sudah berikan bagi kita. Damai sejahtera Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak perlu takut dengan keadaan apapun. Meskipun di depan kita, meskipun ada perubahan keadaan zaman yang orang bilang mempengaruhi ekonomi kita, mempengaruhi bisnis kita, mempengaruhi semuanya. Tetapi engkau punya Tuhan yang besar, dahsyat dan ajaib. Rabasyata kata-kala baka syikila kata-kala baka. Dinamakan syikila baka. Menyembah dalam roh, menyembah dalam roh, menyembah dalam roh. Dinamakan syikila baka kata-kala. Tuhan hadir. Sembah Dia. Jangan pikirkan kau meminta, tapi sembah, beri yang terbaik bagi Tuhan. Iblis, kami hancurkan kuasanya. Kami tolak setiap roh-roh yang kekuatan-kekuatan yang melemahkan umat. Angkat tangan, tanda bersyukur, tanda bersyukur.
Sekali lagi, apakah engkau tetap percaya menyerahkan segenap hidupmu, pergumulanmu kepada tangan Tuhan? Terima kasih Tuhan, Kau memberi waktu kesempatan kami menyembah. Rohmu melayang-layang di tempat ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kelimpahan. Surabalaba syakata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini, hari yang penuh sukacita dalam Tuhan. Hari yang membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam situasi kondisi yang menyenangkan bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Tidak ada lagi kutuk. Tidak ada kelemahan secara tubuh. Tidak ada kekhawatiran dalam hidup kami. Yang ada hanya bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang berlimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan saudara duduk. Tuhan, selamat sore, selamat kita beribadah di dalam Tuhan. Ada sukacita dalam Tuhan? Ya, Tuhan senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera atas kita semua. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya suka dengan tema tentang hal-hal yang berkaitan dengan ucapan ataupun perkataan. Sebab ucapan dan perkataan kita itu bukan sekedar lepas begitu saja. Bukan sekedar tanpa ada sesuatu yang membawa. Dalam ucapan itu ada berkat. Dalam ucapan itu kita diberikan Tuhan kemenangan dan damai sejahtera oleh Tuhan. Dalam ucapan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri tema perkataan yang membawa berkat. Perkataan yang membawa berkat. Saudaraku, lidah sebagai bagian dari mulut kita yang kita gunakan untuk berkata-kata harus dikendalikan. Supaya apa? Ketika kita mengendalikan lidah kita, perkataan kita akan pasti membawa berkat. Membawa berkat itu artinya saya dan saudara ataupun saya dan siapapun itu diberkati dengan kata-kata kita. Saya diberkati, lawan bicara saya juga diberkati. Saya kurang setuju kalau kata-kata kita akan menjadi berkat, kalau menjadi cenderung untuk seseorang saja yang diberkati. Tetapi saya mengucapkan, saya memperkatakan kata-kata yang menjadi berkat. Membawa berkat bagi hidupku, membawa berkat bagi jemaat, membawa berkat untuk kondisi situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita harus mengendalikan lidah ucapan kita. Ya.
mengendalikan lidah ataupun ucapan kita itu sangat penting bagi kita. Ada beberapa hal sebab mengendalikan lidah itu penting, supaya kita hatinya bijaksana. Ketika kita menghadapi persoalan, ya, ketika kita menghadapi situasi-situasi, perkataan kita diurapi Tuhan, dijamah Tuhan, bisa memperkatakan kata-kata sebaliknya dengan keadaan. Itu kata-kata profetik, kata-kata iman. Sekali lagi, kata-kata kita diucapkan ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, sebaliknya dengan keadaan kenyataan. Dan kita punya iman, punya percaya, punya keyakinan. Perkataanku adalah diurapi oleh Tuhan. Aku ada di dalam kuasanya Tuhan. Tidak membedakan siapapun itu hamba Tuhan atau orang biasa. Mungkin orang tidak terpelajar, mungkin orang yang buta huruf sekalipun. Perkataan-perkataan yang diucapkan adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, perkataan itu adalah semacam peluru atau ketika kita melihat orang menembakkan sesuatu, peluru sudah dilemparkan, sudah dilepaskan dari pistol, pasti peluru itu akan menembus, pasti peluru itu akan mengenai, baik itu sasaran kita yang diarahkan maupun melenceng, peluru itu melesat, peluru itu terus lari kemanapun. Nah demikian juga kata-kata kita, ucapan kita, ucapan yang sadar ataupun tidak sadar, kata-kata kita yang kita ucapkan, semuanya saya percaya Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ada kata-kata kamu yang sudah menyakitkan orang lain, atau mungkin kata-kata yang sudah menyakitkan hati orang tuamu. Ya, berdoa saja untuk itu. Saya kalau menghadapi persoalan pergumulan, lebih banyak diam, lebih banyak saya menyerahkan kepada Tuhan, dan saya selalu yakin dan percaya, tidak ada masalah yang tidak akan selesai dalam Tuhan. Sekali lagi, tidak ada masalah yang tidak akan selesai oleh Tuhan, dalam Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, supaya apa? Hati kita bijaksana. Bijaksana di sini adalah bijaksana kita melihat waktu dan melihat caranya yang benar. Jadi kalau kita bicara, kalau kita menginginkan orang lain mengerti, memahami, juga kita harus belajar bahwa perkataan itu harus ditoto. Perkataan itu ada waktu, ada timing yang tepat untuk kita berkata-kata. Supaya perkataan kita boleh bekerja dalam kuasanya Tuhan. Setiap kita percaya bahwa perkataan kita bekerja dalam kuasanya Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Bekerja dalam kuasanya Tuhan. Maka sebab itu namanya orang yang bijak kadang-kala, wah kamu bijaksana ya. Kamu memperkatakan sesuatu yang hati anakmu berubah, hati suamimu berubah, keadaannya berubah, itu bijaksana. Padahal di dalamnya kita memperhatikan waktu dan juga cara yang benar, waktu kita memperkatakan satu kebenaran. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, masalah perkataan itu saudara, saya percaya perkataan itu begitu banyak, begitu luar biasanya perkataan kita. Ada beberapa wujud penyakit lidah, artinya penyakit yang setiap kita kadangkala mengucapkan, kadangkala kita ada menendam di dalam hati, kadangkala terbesit dalam pikiran kita. Wujud penyakit lidah diantaranya yaitu suka gosip.
fitnah, sumpah, serapah, kata-kata kotor, kata-kata bohong. Ya, kita mungkin berkata itu memang harus dihindari, tidak perlu dihindari. Yang penting ada Roh Kudus dalam diri kita. Pasti kita ada ucapan yang kita rem kalau itu kata-kata bohong. Pasti ada ucapan yang kita rem kalau itu kata-kata fitnah. Pasti kita ada rem untuk kita memperkatakan kata-kata yang cenderung untuk mendiskreditkan seseorang. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kata-kata itu bisa berupa kata-kata yang positif. Kata-kata positif itu adalah menghibur, menguatkan, membangkitkan semangat. Tetapi kata-kata negatif adalah kata-kata yang cenderung mengintimidasi. Saya perhatikan ada banyak anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, kata-katanya itu kata-kata intimidasi. Itu juga sudah kekerasan dalam rumah tangga, dalam bentuk kata-kata, ucapan. Jadi kita harus sebagai orang percaya jaga perkataan kita. Apa saudara? Jaga perkataan kita, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersama melihat dalam kebenaran firman Tuhan, Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3, Mas Adit baca untuk kita, Yakobus pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saudara memperhatikan, saudara menyimak, Mas Adit baca untuk kita. Yakobus 3 ayat yang pertama sampai ke-19. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ya, kita baca sekali lagi ayat yang ke-8. 2, 3. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Katakan itu saya, katakan sama-sama. Itu saya. Kata-kata kita tuh kadang-kala kata-kata buas. Ya. Cantiknya cantik, tapi kalau ngomong itu, waduh, merinding saudara. Sampai setan aja merinding dengerannya omongannya kita ya. Lanjut Mas Adit ya. Ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Ya. Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?
Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yes, puji Tuhan. Banyak sekali berkaitan dengan ungkapan perbandingan di sini atau hiperbol. Jadi ungkapan hiperbol adalah bisa memperkecil, bisa memperbesar segala sesuatu. Contoh kita tadi melihat, demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Lihatlah betapa kecil api. Ya. Ini kan gambaran hiperbol. Jadi kalau api itu kecil, mulainya kecil, tapi bisa menghanguskan, bisa membakar. Ya, api juga bisa meluluh lantakkan rumah. Ya, dari mulai kecil. Banyak hiperbol di sini. Tapi kita belajar, ya, memang kebesaran luar biasa. Jadi kita harus menangkapnya begini. Yakobus sebagai penulis kitab ini, jangan Anda kaitkan dengan kondisi yang sekarang, ya, kondisi di zaman sekarang. Nasihat Yakobus tentunya nasihat yang penuh dengan supaya apa? Supaya orang yang dinasehati mendengar secara lisan. Secara lisan dinasehati, secara lisan orang cenderung untuk diberi pengertian. Ya. Dan untuk diberi pengertian memang paling gampang, pakai perumpamaan. Perumpamaan tadi api, perumpamaan segala sesuatu. Tapi lihat, Yakobus tujuannya secara lisan, kata-katanya boleh didengar. Kalau kita yang mendengar perkataan di zaman sekarang ini, Yakobus begitu luar biasa. Tidak ada orang yang terdidik waktu itu. Tidak ada orang yang berpendidikan waktu itu. Sangat jarang. Hanya beberapa filsuf-filsuf dan itu pun orang-orang di kota. Tetapi firman itu untuk orang-orang yang sangat jelatak, orang yang biasa-biasa, bahkan orang yang tidak bisa baca dan baca huruf, saudara. Tetapi diingatkan tentang bahaya kata-kata, ucapan. Tetapi diingatkan untuk kita sebagai orang-orang percaya, jaga lisan, mulut kita. Supaya kita membawa berkat. Supaya perkataan kita menguatkan orang lain. Supaya perkataan kita menyenangkan hatinya Tuhan. Supaya perkataan kita menjadi damai. Orang yang kita ajak ngomong dan kita minta dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan. Nah, itulah pentingnya pengurapan mulut. Pengurapan apa, saudara? Mulut, penguasaan diri. Ketika kita menguasai diri, perkataan mulut itu diurapi Tuhan. Saya pernah dulu staf, dan staf ini saya sudah dengar dari orang tuanya, suka berkelahi sama adiknya. Jebol itu jendela. Saya tidak tahu bagaimana orang lain saya tidak disampaikan dari orang tuanya, tapi ketika saya datang, saya ketemu, gimana keadaanmu? Apakah kamu tidak menginginkan keadaan yang baik dalam keadaan orang tuamu? Waktu itu saya percaya Tuhan tolong tuntun kata-kata hambamu supaya Roh Kudus bekerja, dan luar biasa. Kata-kata saya mungkin kata-kata yang biasa, yang diucapkan kebanyakan orang. Tetapi waktu itu kata-kata itu benar-benar kata-kata yang merubah hidupnya. Merubah keadaannya, sukacitanya, menangis di hadapan Tuhan. Tanpa ada musik, tanpa ada apa, menangis di hadapan Tuhan. Itulah pentingnya kita sebagai orang-orang yang pengasih Tuhan, yang mengandalkan kepada karyakan dan kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Memang
mengendalikan lidah itu boleh dibilang tidak mudah. Tadi berkata apa saudara? Ayat yang tetapi sekarang seorang pun tidak kuasa menjinakkan lidah, adalah sesuatu yang buas. Jadi orang punya kecenderungan buas, saudara. Katakan sama-sama, orang punya kecenderungan buas. 1, 2, 3. Orang punya kecenderungan buas. Tidak mandang siapapun, saudara. Bisa buas. Kata-katanya menyakitkan, kata-katanya penuh racun. Ya. Dan kata-katanya mematikan. Makanya tidak heran kata-kata itu bisa jadi berkat atau bisa jadi kutuk. Kita pilih berkat bukan kutuk. Kita pilih kata-kata yang mencipta, life be, jadilah terang, jadilah apa. Hidup kita, keluarga kita, itu dimulai dari kata-kata kita. Kita harus pilih kata-kata yang membangun. Memang ada satu lagu Bob Tutupoli tahun sekitar 80-an ya. Memang lidah tak bertulang. Apa lanjutnya saya enggak apa. Tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji. Lain di bibir, lain di hati. Sudah pas seperti Bob Tutupoli atau enggak ya? Lain di hati, saudara. Mari kita semua anak-anak Tuhan harus menjaga ucapan bibir. Supaya apa? Tadi saya katakan di awal, supaya perkataan kita membawa berkat. Membawa berkat artinya saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Bahkan ada perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ada banyak orang yang ketika keadaannya terpuruk, ya, waktu pelayanan di penjara beberapa waktu yang lalu, ada seorang keluarga masuk penjara, anak dan istrinya menunggu selama dia ada di penjara, dan ketika keluar tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak punya hidup, oleh kakak-kakaknya diuluri tangan, diuluri supaya hidup. Ya, tapi apakah selamanya gitu diuluri? Nah, kemudian dia berdoa, dia berkatakan, aku tidak mungkin masuk lagi ke penjara. Aku percaya Tuhan memberkati. Itu diperkatakan terus. Diperkatakan, diimani, diperkatakan, diimani, diperkatakan, diimani. Tidak tahu bagaimana dia jadi supir, driver di perusahaan itu, dan ketika ada yang menawari satu bisnis yang kecil-kecilan awalnya, dia tekuni pekerjaan itu, dan dia kemudian bisa menguasai, bahkan bisa singkat cerita mungkin 10 tahun dia bisa menguasai dari produknya, dari semuanya dikuasai. Dan akhirnya dia sekarang punya kendaraan 7. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, luar biasa. Yang luar biasa itu adalah Tuhan. Kita tuh hanya sebagai alatnya saja. Tadi saudara, jangan di antara kita jadi guru. Artinya apa? Artinya supaya kita jangan berpikiran menjadi guru itu pelajaran, suatu pekerjaan yang terhormat. Jadi artinya orang ingin jadi guru supaya terkenal, supaya banyak orang tahu. Yakobus berkata, jangan kamu ingin menjadi guru atau pengajar. Guru dalam bahasa Yahudi itu adalah sebagai panutan. Jadi zaman dulu jangan disamakan dengan zaman sekarang. Guru itu guru, ngajar, kemudian selesai kalau kita berpikiran,
ada orang tua yang ngajar, tidak seperti itu. Guru itu tanggung jawab kita sebagai pengajar. Kita sebagai orang-orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersaksi bagi Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Pengajaran-pengajaran itu penting bagi kita, artinya jangan jadi guru, tetapi dalam hidupnya itu ada keinginan untuk menonjolkan diri. Sekali lagi, perkataan dari ucapan, dari ucapan kita harus kita kendalikan, supaya berkat Tuhan itu menyertai kita. Urapan kuasa Tuhan terjadi ketika kita diurapi oleh Tuhan. Ketika kita berkata-kata yang sejujurnya dengan Tuhan, dan ketika itu Tuhan pasti mengurapi kita. Pengajaran memang begitu penting waktu saat itu orang Yahudi. Perlu diajar, perlu dididik. Pengajaran dididik itu bukan dengan apa? Bukan dengan pertemuan mungkin di kelas atau seminar. Tidak, pengajaran dididik hidup oleh sebagian orang yang mereka mungkin berprofesi sebagai bukan guru-guru seperti, tapi mereka menjadi teladan. Mereka menjadi orang-orang yang perkataannya dijaga dari perkataannya. Dari perkataannya senantiasa boleh kita tiru apa yang telah diucapkan. Ada istilah berkata, guru kencing berlari, murid kencing berdiri. Jadi itulah suatu teladan yang nyata, yang memang harus dikerjakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan berkata, apakah masih ada orang yang ingin menjadi guru? Ya, mau ingin menjadi guru. Jemaat dilarang. Dilarang bukan artinya tidak diperbolehkan, tetapi biarlah guru itu sesuatu yang cerminan dalam hidup kita, yang dimunculkan teladan yang utama, teladan kehidupan, teladan dalam Tuhan, dan teladan itu tidaklah teladan itu adalah sesuatu yang antara ucapan dan pikiran dan kehendak itu menyatu dengan ucapan kita. Kadang-kala saya sebagai hamba Tuhan sudah menyampaikan firman, kok tadi saya menyampaikan firman yang keras, yang secara jujur itu menemplak orang lain. Saya kadang-kala seperti tersiksa gitu loh. Dengan kata-kata saya, ucapan saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Tuhan. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan kata-kata itu hanya sebatas untuk menjudgment seseorang. Tapi biarlah kata-kata yang kasih, kata-kata anugerah, kata-kata kekuatan itu selalu keluar dari mulut hamba-Mu. Jadi keluar selalu dari mulut hamba-Mu. Itulah nasihat, artinya guru itu seperti itu. Ada nasihat, ada kata-kata yang memberi kekuatan, dan kata-kata itu saya percaya kata-kata yang memberi damai sejahtera. Memang secara lisan, saudara. Tetapi secara lisan sekalipun, ya, contoh kita dalam hidup sehari-hari, nasihat ataupun omongan ataupun segala sesuatu yang kita ucapkan, bentuk ucapan itu kepada istri, kepada anak, kepada suami, bentuk nasihat yang kita ucapkan, ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah bentuk-bentuk ucapan yang berdasarkan kasih Tuhan, berdasarkan anugerah Tuhan. Tadi dikatakan guru, jangan kamu menjadi seperti ingin jadi guru dalam arti guru yang suka berkata-kata filsafat. Jadi orang-orang yang suka bersilat kata. Ya, ada orang yang pinter dalam kata-kata. Ya, orang yang mungkin kalau orang bilang kamu itu sudah canggih,
ngomong ucapan yang bisa membuat orang ngomong ucapan yang membuat orang sedih, ngomong ucapan yang membuat orang bahagia. Tapi itu sebatas sebagai filsafat, jadi kata-kata yang fasih, kata-kata yang untuk membangun kehidupan pada rata-rata atau Helenisme, kata-kata yang disertakan dengan kata-kata kefasihan kita. Yang Tuhan mau bukan kefasihan kita, antara perkataan, antara ucapan, semua jujur apa adanya. Yang percaya katakan, jujur apa adanya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pemakaian kata-kata itu, mari kita lihat dalam firman Tuhan. Kita baca dalam firman Tuhan di dalam Yakobus. Mari kita buka Yakobus pasalnya yang pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Mas Adit baca untuk kita. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Apa hubungannya ombak dengan iman, saudara? Ombak itu kan kalau kita pergi ke pantai, kita lihat ombak. Seperti kemarin kita pergi ke pantai, lihat ombak, tambah jam, tambah naik, ombaknya tambah kuat. Ya. Apa hubungannya ombak dengan iman? Apa hubungannya ombak dengan keyakinan? Apa hubungannya ombak dengan hidup mengandalkan Tuhan? Tidak ada hubungannya. Tetapi ini sesuatu menggambarkan metafora kekuatan yang luar biasa. Kalau ombak lihat kekuatannya daya, hancurnya jedas. Karang-karang yang besar, yang menutupi dihantam ombak setiap hari, dihantam ombak setiap hari. Menjadi karang-karang yang lunak sudah. Menjadi tepian pantai yang landai. Itu yang terjadi. Juga iman kita, perkataan kita, ucapan lahir dari iman kita. Terus kita ucapkan, saya sembuh. Dalam nama Yesus saya sembuh. Ombak besar seperti apapun saya berkata, saya sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, pasti itu terjadi dalam hidup. Saya sembuh. Saya sehat. Saya tidak mau lagi sakit. Saya tidak mau lagi diperhamba oleh sakit. Tapi saya sembuh. Saya sehat. Saya sehat. Dan itu seperti ombak yang besar. Gelora iman, iman ditambahkan lagi. Dengar firman, pulang, punya iman. Dalam nama Yesus, dengar iman, firman lagi bekerja. Itu seperti ombak yang hantam terus. Gelombang besar, badai datang. Dan juga iman kita tetap kokoh, tetap kuat, tetap kita percaya kepada Tuhan. Dan pada satu titik, katakan pada satu titik, iman itu adalah hasil dari segala perjuangan iman kita. Titik tertentu, yang sakit disembuhkan, kekurangan diberkati Tuhan. Amin. Kok kurang amin? Ya? Apakah ada amin? Amin tidak ada ya. Tetap harus punya iman. Seperti ombak gelombang yang besar yang menghantamnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita lihat ungkapan-ungkapan metafora ya. Seperti ayat yang ketiga dalam Yakobus 3 ayat yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Apa hubungannya kuda sehingga ia menuruti kehendak kita? Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuh. Apa hubungannya kuda dengan tubuh kita? Itu hanya satu ungkapan dijelaskan untuk orang-orang zaman Yakobus. Susah untuk menjelaskan
Oh, kekuatan kita adalah paling gampang kekuatannya digambarkan kuda. Kuda itu karena ada tali yang mengekang sehingga kuda bisa dikendalikan. Luar biasa. Demikian juga punya iman. Kalau kita punya iman, kita bisa mengendalikan lidah ucapan kita. Itu artinya kita dikendalikan dalam kekuatannya Tuhan. Ya toh, kalau kita ada kuda, saya masih ingat kesaksian, ya, ini kesaksian. Ketika saya dan juga saya punya Om John namanya, Om John sudah meninggal. Ya, dia dulu terkenal sebagai dukun. Jadi banyak orang minta, banyak orang ada dia punya ruangan di depan di rumah dan kemudian dia suka, dulunya memang dukun yang sangat terkenal karena di desa itu kan banyak orang antri, ya, banyak orang minta pertolongan. Nah, ketika akhirnya dia menyerahkan kepada Tuhan, bertobat, percaya, tapi orang tidak mau percaya, tetap mau datang terus, sampai berduyun-duyun orang datang. Nah, kemudian ya sudahlah. Karena orang itu kasihan lihatnya, rumahnya kayak sebuah rumah pasien gitu loh saudara. Datang, padahal dia sudah tidak lagi pakai ilmu dukun. Dia jelaskan, saya sekarang sudah percaya Yesus, percaya Tuhan. Jangan lagi ada yang datang ke sini. Tapi orang mau tetap berduyun-duyun datang saudara. Nah, satu saat saya dengar, saya cerita, karena rumahnya dekat dengan rumah saya. Nah, ketika saat itu datang, sore-sore, jam 4 sore, ada orang bawa kuda. Tahu kuda saudara? Kuda dibawa dan rupanya kudanya selama beberapa hari tidak bisa kentut saudara. Perutnya besar, kemudian kudanya sudah kayak tidak bisa jalan gitu. Dan kemudian dia minta, Pak John tolong kasih minum, kasih ramuan supaya kudanya aku bisa buang air kentut. Dan kemudian apa yang terjadi? John datang undang saya, Bill sini, ya, kamu doa. Saya waktu itu usia kurang lebih hampir 17 tahun. Kamu doa. Kalau ini Tuhan berencana terjadi, kuda itu bisa kentut. Saya usia waktu itu 18 tahun suruh praktek iman seperti itu ya juga agak sulit ya saudara mempercayainya. Tapi saya dalam nama Tuhan Yesus, darahmu yang bekerja. Nah, setelah itu, sana kasihkan sama orang yang butuh itu. Dan kemudian saya kasihkan. Dan ketika sudah disaksikan, sudah beberapa hari kemudian orang itu datang dan diputarkan kudanya. Wah, putar. Bilang, Pak John, kuda saya bisa kentut. Orang pada teriak seperti itu. Dan orang ngertinya itu Pak John itu kan dukun. Tapi sebenarnya Pak John sendiri punya iman yang percaya bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat dari segala sesuatu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kuda yang besar, yang hebat bisa dikendalikan oleh satu rantai saja. Mungkin juga gajah. Semua tahu gajah? Gajah itu binatang besar, tapi ketika dia dulu zamannya tempat di Solo ini loh, yang Taman Safari kan zaman belum jadi Taman Safari Juruk itu loh ya. Saya lihat gajah itu hanya ditali kakinya supaya tidak lari kemana-mana. Itu sebenarnya kalau kekuatannya mungkin ditendang itu sudah lepas. Sudah. Mari hari ini kita punya iman dan percaya kekuatan kita itu luar biasa. Untuk menggambarkan kekuatan yang luar biasa, mengingat nasihat lagi dari Tuhan. Dari mulutmu keluar kutuk atau keluar berkat. Tuhan tidak mau menakut-nakuti.
Tuhan ingin dari mulut kita keluar berkat. Yang setuju katakan. Tidak mau menakut-nakuti Tuhan itu. Tidak. Keluar berkat. Bahkan Tuhan memang manusia itu buas kalau tidak ada Tuhan. Tuhan ada pun kadang-kala manusia itu tetap aja manusia yang puas. Itulah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Harus kita jangan ingin menjadi seorang pengajar, artinya jangan kita menginginkan dengan kita sombong, hati kita sombong untuk ini aku bisa menjadi pengajar, bisa menjadi apa. Jangan menginginkan itu. Tapi inginkanlah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dari mulut kita, dari ucapan kita, dari hati kita. Kalau kita hati kita, sebab hati itu tempatnya Roh Kudus bekerja. Mari kita baca Lukas 6 ayat 45. Mengendalikan lidah harus dari hati. Susah ya kalau kita mengendalikan lidah tidak dari hati. Mari Mas dibaca Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat yang 45. Beruntun kita baca Matius 12 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ya. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yang percaya katakan, amin. Mari kita buka Matius 12 ayat 45. Matius 12 ayat 45. Matius 12 ayat yang 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Perhatikan. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi kejahatan itu dimulai dari ucapan. Kalau ucapan kita, artinya begini, kalau ucapan kita dibawa di dalam kegeraman, itu tambah kekuatan iblis bekerja, mempengaruhi. Dari 1 datang lagi 2 datang lagi 3, datang kali 4. Kalau hati kita tidak segera bertobat, kegeraman kita. Sebab itu mari hati kita bertobat. Puji Tuhan kita ada hari ini karena tubuh Kristus menyatukan kita. Tubuh Kristus kita akan bersama menikmatinya. Karena tubuh Kristus itu adalah tubuh yang mulia, yang kudus. Tubuh Kristus adalah tubuh yang menyempurnakan hidup kita. Tubuh Kristus adalah tubuh yang di mana setiap kita menerima tubuh dan darah dari Kristus, kita diperbarui dalam Tuhan. Roh Kudus memperbarui kita. Roh Kudus hadir untuk kita dan Roh Kudus senantiasa ada bersama dalam kita. Jadi kita harus menjaga lidah kita, harus dijinakkan lidah kita, harus dijaga hati kita. Karena dari hati terpancar kehidupan. Dari hati kita bisa terpancar kehidupan. Kita ditebus oleh darah Yesus. Efesus 4 ayat yang ke-29. Mari kita baca Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mendengarnya beroleh kasih karunia. Anda adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia. Beroleh kasih karunia. Jaga perkataan kita, supaya dari mulut itu jangan kita tadi cenderung untuk mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Ya, kita harus jaga perkataan kita.
Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita hari ini minta kepada Roh Kudus untuk menjaga perkataan kita, ucapan kita. Ucapan kita itu mencipta, ucapan kita itu menjadi kenyataan. Ucapan kita itu, kita mempercayai bahwa otoritas kuasa Tuhan terjadi karena ucapan. Sekali lagi, otoritas kuasa Tuhan dalam hidup kita terjadi karena ucapan. Ucapan yang benar, ucapan yang baik, ucapan yang jujur, itu ucapan yang diurapi oleh Tuhan. Diurapi oleh Tuhan. Diurapi sehingga kita dapat kekuatan. Ada anak-anak yang dibully, ada anak-anak yang kemudian ambil keputusan, bunuh diri. Karena apa? Karena ucapan. Atau istilahnya dibully. Ucapan. Jadi iblis datang, mempengaruhi. Iblis datang. Akhirnya puncak dari segala puncak, dia bunuh diri. Ucapan. Jadi kalau kita mendengar ucapan, kalau kita mendengar segala kata-kata yang buruk terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap suami, terhadap usaha kita, mari kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, aku hidup karena Tuhan. Aku hidup karena Tuhan. Aku percaya kuasa Tuhan itu nyata terjadi. Kuasa Tuhan itu pasti terjadi. Pasti terjadi? Pasti terjadi? Pasti terjadi. Haleluya, saudara. Jadi kata-kata kita, ucapan kita harus menjadi berkat. Harus membawa berkat. Membawa berkat artinya saya dan saudara, kita mendapatkan kekuatan bersama. Sukacita. Seperti kalau kita mendengar firman, mendengar, mengimani, mempercayai, melakukan tindakan kita, mendengar, menerima, mempercayai, melakukan. Dan ketika kita katakan terus, itu pun itu akan terjadi luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita punya mulut harus dijaga supaya perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi kekuatan bagi banyak orang. Jangan perkataan yang melemahkan, jangan perkataan yang ingin membuat orang itu marah, membuat orang itu dengan keadaan semakin meruncing. Jangan membuat orang punya keinginan yang seperti itu. Mari kita buat keinginan orang untuk semakin mengasihi dan mencintai dengan Tuhan. Jadi puji Tuhan, perkataan kita harus menjadi berkat. Yuk kesimpulannya, kita ingin katakan kesimpulannya bersama-sama. 2, 3, memahami pentingnya mengendalikan lidah supaya apa yang keluar dari mulut jadi berkat bagi orang lain. Siapa yang ingin jadi berkat bagi orang lain? Katakan, aku mau jadi berkat bagi orang lain Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya minta para pelayan Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengar pengajaran yang cukup sederhana untuk kami punyai perkataan yang membawa berkat, perkataan yang baik, perkataan yang diurapi, perkataan yang kami ucapkan dengan sepenuh hati mengasihi dan percaya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapikan, menjamahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu.
cemerlang. cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidup. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Baik anakku, Tuhan, bentuklah hati ini, perkataanmu harus jadi berkat bagi banyak orang. berjana untuk hormat-Mu. Jangan mengeluh, Cemerlang bagai emas murni. kita punya iman. Amin. Tuhan, ku serahkan hatiku, Semua ku berikan. semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus. Kuduskan hingga tulus selalu, Agar aku menyenangkanmu. agar aku menyenangkanmu. Menyenangkan, Menyenangkanmu, senangkanmu. hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu. menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu Tuhan. menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari ucapan yang keluar dari mulut kita harus menjadi berkat, harus menjadi kekuatan bagi kita. Ingat, perkataan kita adalah mencipta. Engkau memperkatakan yang baik, engkau memperkatakan yang penuh kasih. Yang ada adalah mencipta penuh kasih hidup dalam hidupmu. Sukacita ada dalam hidupmu. Damai sejahtera ada di dalam hidupmu. Mari kita yang jujur di hadapan Tuhan, minta Tuhan mengampuni, menguduskan kita kembali. Darah Yesus menyucikan kita kembali. Menyenangkanmu, Senangkanmu, hanya itu Tuhan. hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, mengasihimu, mengasihimu, kasihimu. hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, Mengasihimu, mengasihimu, kasihimu. Hanya itu kerinduanku. Bapa, kami mengucap syukur sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kuduskan kata-kata kami, ucapan kami. Mungkin kami sudah melukai istri, anak-anak, suami kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Darah-Mu yang kudus menyucikan.
Dan mungkin ada perkataan-perkataan yang sudah terlontar, ucapan-ucapan yang itu pasti akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kata-kata ucapanmu dikuduskan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Tidak akan terjadi kata-katamu yang penuh emosi kau katakan kepada anakmu, mungkin kepada orang-orang yang sementara ini mencintai engkau, tapi engkau katakan kata-kata yang kasar kepada mereka. Ampunkan Tuhan umat-Mu yang sudah memperkatakan kata-kata yang kasar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Menyenangkanmu. Pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri. Hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu. menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Malam hari ini kami bersama akan terima tubuh dan darah-Mu. Kami menerima dari pelayan-pelayan-Mu yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami akan angkat roti, angkat anggur, dan mengucap syukur, dan kami akan makan bersama-sama. Ada kekuatan yang datang dari Tuhan, melimpah, baik kepada hamba-Mu, kepada semua jemaat Tuhan. Kami percaya ada kekudusan-Mu, roh yang kudus, roh yang ajaib, roh yang bekerja, sehingga kata-kata kami spirit untuk hidup, spirit untuk kami berkemenangan di dalam Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kita ada spirit kemenangan dalam Tuhan? Mari kita angkat tangan. Mari kita angkat tangan. Kira kasyekera kata-kata. Inamasinamoramu. Inamashe. Kinana maya mala 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 maya mala mala maya una mala 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 hena masena mo hena masena mala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menerima dengan penuh ucapan syukur tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Roh Kudus mengingatkan kami ada kuasa yang menyertai dalam kami menerima tubuh dan darah Yesus. Yang sakit disembuhkan Tuhan, kekuatan berlipat-lipat kali ganda diberikan bagi kami. Damai sejahtera, ucapan kami dikuduskan kembali. Motivasi kami dikuduskan kembali dalam Tuhan. Dan hidup kami adalah hidup karena percaya, hidup karena mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk. Telah kulihat kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkan aku. Kini ku hidup menyerahkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkanmu. amin.
bersama. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku Terlalu besar, terlalu mahal. darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. sekali lagi katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku Terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari masing-masing pribadi kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Angkat dengan tangan kanan kita. Yang ada di tanganmu itu adalah gambaran tentang kuasanya Tuhan. Roti yang terpecah-pecah 3 pada kita. Roti yang memprosesnya menjadi sebuah roti itu perlu proses. Dan sekarang ada di tanganmu. Sekarang kau imani dan kau percayai dapat darah tubuhnya Kristus telah terpecah-pecah bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya oleh kuasa tubuh Kristus, oleh kuasa darah Kristus, sakit penyakit kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama yang percaya kita saudara dengar apa yang firman Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya. Mari kita baca. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GB Bait Kudus, bukankah roti yang padanya kita terima, kita pecah-pecahkan bersama, itu semua adalah satu lambang dari persekutuan bersama dengan tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan? Amen. Yang percaya katakan? Amen. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan berkat dari Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Jadi setiap kita meminum cawan berkat itu adalah perjanjian baru dari Tuhan. Perjanjian di mana kita yang orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya harapan, orang-orang yang patutnya kita dihukum, tapi karena kasih karunia Tuhan oleh darah Yesus, kita semua boleh terima keselamatan dari Tuhan. Kita semua beroleh kesembuhan dari Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat GB Bait Kudus, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita naikkan ucapan syukur, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan, yang beriman katakan, yang beriman katakan, minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang melihat, sekarang percaya, sekarang melihat kuasa Tuhan terjadi. Darah Yesus sudah menguduskan engkau kembali. Bertindak dengan percaya, bertindak dengan percaya. Sakitmu disembuhkan Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Roh kegelapan, roh-roh yang mengintimidasi hidupmu tidak berhak mengintimidasi hidupmu. Kau hidup dalam anugerah, kekuatan baru dalam hidupmu, kekuatan baru dalam hidupmu. Dinamakan sikina katakan. Dinamakan takala pakala kata-kata. Terus sembah Tuhan. Dinamakan sikina makala makalama. Dinamashina mala 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 maya mala mala mala.
sembah Dia. Haleluya. Bahasa iman, pakai bahasa iman. Percaya, percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong hidupmu. Inanana sena malabayo. Inanana malabalabaya sekena bola 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 baya. Tuhan bekerja, Tuhan melawat kita, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan membangkitkan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Engkau disembuhkan, engkau disembuhkan, engkau disembuhkan. Selik matamu, lumpuh boleh berjalan, timpang boleh berjalan. Kuasa Roh Kudus bekerja. Ina malam 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 malam. Kau kekurangan, kau datang dengan kekurangan. Percaya dan mengandalkan Tuhan, percaya dan mengandalkan. Dari mulutmu keluar berkat, dari mulutmu keluar anugerah, bahkan keluar keuangan-keuangan yang cukup, usaha yang lancar, usaha yang diberkati, usaha yang terus berkembang dalam Tuhan. Inalama-lama-lama, yes, yes Tuhan. Inalama-lama-lama ya. Bola 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 maya maya. Ini mesekena maksera bola mayo. Haleluya. Ini mesekena malam maso. Terus menyembah, terus menyembah. Haleluya. Nama segera mata kaso. Nama Kita dibenarkan karena Tuhan. Kita dibenarkan bukan karena kita sudah benar, tetapi karena Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita. Dan kita yang dibenarkan, kita berhak untuk memperkatakan kata-kata iman, kata-kata profetik. Tidak memandang siapapun, kau boleh perkatakan kata-kata iman, kata-kata profetik. Setiap kita yang memperkatakan kata-kata profetik, kata-kata iman, kenyataan bukan semakin jauh dari engkau, kenyataan semakin mendekat kepada engkau. Ayo kita katakan kata-kata iman. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Kirabaka syikira katakan. Terus menyembah terus. Kirabaka kata-kata. Kina kata syikina katakan engkau sembuh, aku sehat, diurapi Tuhan, aku sembuh, aku sehat, diurapi Tuhan. Anak-anakku juga dipakai Tuhan. Anak-anakku dipakai Tuhan. Kina syikina kata-kata. Hena masena malam 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 malam. Hena masena malam malam masena. Mola 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 malam 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 malam. Kinana malam 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 malam. Hena masena mola mola mola. Mari kita katakan kata-kata profetik untuk hidup kita. Untuk hidup kita, katakan Tuhan, aku mau damai sejahtera dengan suami, damai sejahtera dengan keadaan, dan Tuhan memberikan jaminan kehidupanku, jaminan kehidupanku. Aku ditebus dengan darah Yesus. Aku ditebus dengan darah Yesus, dan
Orang yang ditebus dengan darah Yesus berhak untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Berhak untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Enamase, enamo, enamase malamaya, enabashe kerabakashe kerabakalabakalabakalabak, enamakashe kerabakalabak. Masing-masing mengucap syukur buat segala perbuatan Tuhan. Simpan perkataan di dalam hidupmu. Hati dan pikiranmu terus terarah tertuju kepada Yesus. Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Dia yang bisa mengubah orang yang sakit, orang yang timpang, orang yang sakit stroke sekalipun bisa disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan ajaib, Tuhan ajaib. Pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan. Yakinlah Tuhan sudah memberikan sukacita bagi kita, kemenangan bagi kita. Yang kita terima kemenangan dari Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin bersama-sama. Amin. Kita akan persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat setiap pemeliharaan demi pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami Bapak. Kami percaya semuanya Engkau sudah takarkan bagi kami Tuhan. Setiap berkat-berkat Engkau sudah sediakan bagi kami Bapak. Tinggal kami memberikan sikap yang positif Tuhan atas setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga berkat itu benar-benar tercurah atas hidup kami Tuhan. Dan semuanya murni 100% hanya karena Engkau yang memberkati kami Bapak. Tuhan yang boleh memberkati setiap tangan-tangan yang membawa amplop persembahan. Baik mereka yang mau transfer, baik pakai QRIS Tuhan, Engkau turut bercampur tangan memberkati Bapak. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan ini menjadi tangan-tangan berkat Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarkan mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapak. Dan berkati melalui setiap berkat-berkat yang Kau curahkan bagi kami. Ajar kami untuk kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga sekeliling kami melalui berkat ini, banyak jiwa merasa diselamatkan, mengenal Engkau sebagai Yesus dan Juru Selamat kami Bapak. Dan Kau memberkati Tuhan, kami percaya saat kami memberi, Tuhan disitulah Engkau Tuhan yang turut bercampur tangan memberkati, Engkau yang turut bercampur tangan mencukupkan segala yang kami perlukan Tuhan. Karena kami percaya saat kami melekat pada pokok anggur itu Tuhan, Engkau yang akan memelihara setiap carang-carangnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan hati bersyukur kami persembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang merasa diberkati Tuhan, kita mau katakan amin. Kita mempersembahkan bagi Tuhan. Kami ajak semuanya untuk bangkit berdiri, nyatakan bagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati, Dengan mantap katakan bagi Tuhan. sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya Sambil angkat jempolnya kita katakan bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Berkati seluruh pergumulan umat-umat-Mu Tuhan. Segala pergumulan umat-umat-Mu yang mereka tulis dengan sepenuh hati. Mereka hanya menghadapkan kepadamu persoalan masalah. Baik itu masalah rumah tangga, masalah ekonomi mereka, masalah kehidupan sehari-hari Tuhan. Ataupun masalah sakit penyakit. Kami percaya Tuhan adalah solusi dari semua. Tuhan adalah solusi dalam setiap masalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pakai hamba-hamba-Mu yang mempraktekkan iman percayanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka melihat ada rumah yang mungkin singit ataupun rumah yang mungkin menyeramkan, dengan mengambil minyak, mengolesinya, kami percaya tindakan percaya ini, tindakan yang dilakukan dengan iman, tindakan yang dilakukan karena percaya, kuasa Roh Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan singkirkan kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan juga kebahagiaan, sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang sudah memakai minyak ini sebagai sarana alat untuk berdoa. Mari kita semua angkat tangan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Pulanglah engkau dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Pulanglah Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal pikiranmu. Pulanglah dengan Tuhan dengan membawa penyertaan, janji keselamatan, anugerah, perlindungan, dan lain sebagainya dalam hidupmu. Engkau kekurangan diberkati Tuhan. Engkau yang hari ini mungkin bergumul dengan kehidupan, Tuhan sudah bukakan jalan masalahmu. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan senantiasa memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Amin.